melakukan analisis regresi sederhana. Ada beberapa tahap dalam analisis regresi sederhana ini. Yang pertama, input data di worksheet. Nah, di sini kita menggunakan dua variabel, yaitu variabel umur dan tekanan darah. Variabel umur di sini sebagai variabel yang independen dan variabel tekanan darah sebagai variabel yang dependen. Langkah yang kedua, kita masukkan data ke model regresi. Caranya klik Start, Regression, Fit Regression Model. Kemudian pada kolom respons ini kita isi dengan variabel yang dependen, tadi tekanan darah, dan selanjutnya kita isi dengan variabel yang independen, umur. Untuk langkah yang ketiga, kita pilih grafik yang akan ditampilkan. Caranya klik Grab, residual for plots-nya kita pilih yang reguler, dan pilih grafik yang kita butuhkan. Selanjutnya klik OK. Langkah yang keempat, tampilkan nilai residual dan prediksi ke worksheet. Caranya klik Storage, kita pilih Fit dan Residual. Kemudian klik OK. Oke, sekarang kita tunggu hasil outputnya keluar. Nah, ini adalah output dari grafik yang tadi kita pilih. Ada versus order, histogram, versus fit, dan normal probability plot. Ini adalah hasil output yang lainnya. Langkah yang terakhir yaitu kita akan menginterpretasi output yang dihasilkan. Nah, untuk interpretasi output ini juga terdapat beberapa langkah. Yang pertama, memeriksa hasil uji asumsi klasik regresi. Ini dilakukan dengan dua tahap. Yang pertama, cek uji normalitas residualnya, dan yang kedua, cek uji heteroskedastisitas. Untuk yang pertama, kita akan cek uji normalitas residualnya dulu. Menggunakan output normal probability plot, di sini dapat dilihat bahwa nilai residual ini yang biru berada di sekitar garis. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Untuk lebih meyakinkannya lagi, kita bisa mengeceknya dengan cara klik Start, Basic Stat, kemudian pilih Normality Test, dan untuk variabelnya kita pilih variabel nilai residual. Kemudian untuk tes for normality-nya kita pilih yang Kolmogorov-Smirnov. Klik OK. Nah, di sini sudah keluar probability plot of residual. Dan di kotak kecil ini terdapat keterangan untuk nilai rata-rata, standar deviasi, dan juga terdapat p-value. Di sini p-value 0,053 yang berarti nilai p-value ini lebih besar dari nilai alfa. Oh ya, kita di sini menggunakan nilai alfa 0,05. Apabila nilai p-value ini lebih besar dari nilai alfa, maka berdistribusi normal. Kemudian kita akan cek uji heteroskedastisitas untuk memeriksa apakah ada ketidaksamaan varians dari residual setiap unit data atau unit pengamatan. Ini dilihat dari grafik output yang versus fit. Nah, di sini nilai residual dan ini fit value-nya. Di sini dapat dilihat bahwa sebaran data yang dihasilkan, nilai residual dan nilai prediksi menyebar secara merata. Ini ya, secara merata menyebarnya, tidak mengelompok, maka tidak ada heteroskedastisitas di dalam residual dari setiap data. Nah, dari dua uji ini, uji normalitas residual dan uji heteroskedastisitas, dapat disimpulkan bahwa data memenuhi uji asumsi klasik regresi. Langkah selanjutnya, kita akan melihat kesesuaian model dengan data yang ada. Ini dapat dilihat dari tabel ANOVA. Nah, ini adalah tabel ANOVA-nya, Analysis of Variance,
Di sini terdapat nilai F-value-nya dan P-value. Besar nilai P-value 0,0 yang berarti nilai P-value kurang dari nilai alfa 0,05, yang artinya bahwa model regresi yang dibuat sudah memenuhi data yang ada. Langkah selanjutnya kita akan melihat taksiran parameter. Ini dilihat dari output regression equation. Nah, di sini tekanan darah sama dengan 80,78 plus 1,138 umur. Yang artinya taksiran parameter 80,78 dan taksiran parameter 1,138. Apabila tingkat umur membesar satu satuan, maka tingkat tekanan darah akan naik 1,138 kali, atau rata-rata perbedaan tekanan darah dan umur yang berbeda satu satuan sebesar 1,138 satuan. Langkah selanjutnya, kita akan memeriksa utilitas model atau uji parameter model. Didapatkan dari output koefisien ini. Di sini terdapat P-value dan P-value. P-value-nya sebesar 0,000, yang artinya nilai P-value ini kurang dari nilai alfa 0,05. Maka umur berpengaruh secara signifikan terhadap tekanan darah. Untuk langkah yang terakhir dalam interpretasi output ini yaitu dengan memeriksa ukuran kecukupan model. Dilihat dari model summary. Di sini terdapat R-square sebesar 80,31%. Yang artinya bahwa 80,31% variansi sampel tingkat tekanan darah dijelaskan oleh tingkat umur. Ya, begitulah interpretasi dari output yang dihasilkan ini. Jadi, data ini sudah memenuhi uji asumsi klasik regresi.